Selamat datang di Museum Gunung Api Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hadir dalam tatanan new normal. Kini Anda dapat kembali berkunjung menikmati megahnya Museum Gunung Api Merapi. Kami menerapkan protokol kesehatan. Kenyamanan dan kesehatan Anda adalah prioritas kami. Kawasan wajib menggunakan masker. Cuci tangan selama 20 detik. Cek suhu tubuh. Silahkan transaksi melalui e-tiket dengan pembayaran e-payment. Dilayani oleh petugas dengan menggunakan alat pelindung diri. Selamat menjelajah area Museum Gunung Api Merapi. Temui staf kami di Museum Gunung Api Merapi atau hubungi kami di 0274 896 498. Come and visit Merapi Volcanoes Museum and bring your adventures memories back. That we must be apart. The memories instead in my mind, but you have gone, and you leave me alone. Why do you so sweet and tenderly? I do everything to make you happy. But no everything is only a dream. A dream that never comes. I only wait till true love will come. Why do you love me so sweet
pain in my mind, but you have come and you leave me alone. Why do you love me so sweet and tenderly? I do everything to make you happy. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidang sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Sineksen lintange luku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumandeling netra rinasa, karasa rasaning driya. Mitero sak jagat raya, kalingana ukir lan samudra. Nora ilang memanisi, aduh dadi ati saklawase. Nalikanira ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali lakai rintangi laku. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati.
prasetyaning ati tansah kumanteling netra rinoso karoso rasaning driya mitra sak jagat raya kalingono ukir lan samudra nora ilang memanisi aduh hati-hati saklawase nalikani ro ing dalu atiku lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintangi mlaku bisa dengan baik dan lancar. Dan sebenarnya hujan lumping di Japan juga sejak nenek moyang kita sudah ada, sudah rutin kita adakan tiap tahun Lebaran, Sawalan, dan saat ini diadakan peningkatan kreasi. Jadi ditingkatkan kreasi untuk menarik generasi muda supaya kesenian kuda lumping yang ada di Japan ini tidak punah, tetap berkembang, tumbuh, dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, terkait dengan ini kebetulan juga untuk Desa Sidoarjo sudah mendapatkan akte sebagai desa budaya. Kemudian memang di Sidoarjo kita galakan untuk mengembangkan, kita gali terkait dengan budaya-budaya yang ada, dan juga sudah kita petakan terkait dengan seni budaya yang ada. Jangan sampai nanti yang tumbuh di masyarakat itu kesenian yang sudah dimiliki oleh pedukuhan yang lain. Jadi harus kita petakan terkait dengan wayang wong atau wayang orang itu berada di pedukuhan Ngabayan Kulon, Kedura, Jatilan, ini ada di Jamban, juga ada kesenian angklung, itu juga ada di pedukuhan Guguk, dan juga terkait dengan memetri adat budaya juga ada yang terkait dengan seperti surat dan sebagainya. Setiap pedukuhan juga sudah ada yang rutinitas mengadakan kegiatan itu. Dan memang bisa selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini.
memang kalau terkait dengan dana masih minim, namun kami selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan budaya seni yang ada di masyarakat. Ning sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake Gulung gumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrata kreta kencana dadi titiyane pasuryan dewa ra ana adike katon sumunar uga nyang semangke Untuk kesenian dan kreasi baru untuk tahun ini saya melihat dan saya mengamati di seluruh Yogyakarta ini dan khususnya di Padukuhan Jabat ini sudah banyak perkembangan kemajuan dan mulai anak-anak remaja muda-mudi itu mulai ikut berpartisipasi dan merasa bangga, merasa senang karena itu kesenian kreasi baru itu kan termasuk juga kesenian rakyat yang perlu kita uri-uri, kita kembangkan dan kita jaga, kita rawat, jangan sampai kesenian-kesenian itu mati di tengah jalan seperti itu. Dan visi dan tujuan kami dalam kesenian jalan kreasi baru ini mengharap supaya nantinya kesenian kuda lumping atau jadilan ini bisa berkembang luas dan bisa kita promosikan ke mancanegara dan intinya nanti untuk dikenal di tingkat internasional. Dan kesenian kuda lumping yang versi kreasi baru ini sangat mendukung untuk pariwisata di khususnya Kabupaten. Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Nyi Roro Kidul kang jumeneng ing kraton Segara Kidul gulung gumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrata kreta kencana dadi titihane pasuryanira ra ana pastine. Harapan kami pada generasi muda ini tetap bisa melestarikan, ikut handar beni dan juga ikut memiliki dan melakukan sebagai pelaku seni, karena diharapkan nanti yang menggantikan yang sudah tua-tua untuk tetap eksis, kesenian ini tetap ada sampai tiada hentinya. Dan juga mengenai hal-hal yang
mendukung. Saya melalui pendanaan kami dari yang tua-tua siap untuk memberikan solusi bila mana dari kesenian ini yang notabene adalah anak-anak muda mau berkreasi. Ini sangat terima kasih sekali untuk mulai dana yang tua-tua tinggal mengusahakan bagaimana langkah yang terbaik. Diharapkan untuk anak-anak muda tinggal melaksanakan saja. Begitu juga nanti kita akan berhubungan dengan pemerintah tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten untuk bisa merealisasikan anggaran untuk pelestarian kesenian ini. Dan selain itu tidak hanya kesenian kuda lumping, kesenian yang ada di Japan ini semuanya bisa eksis, didukung oleh yang tua, muda, apalagi semua masyarakat yang ada di Padukan Japan. Untuk itu jangan putus asa bagi anak-anak muda, anak-anak saya, jangan lemah dalam kritikan-kritikan. Kritikan itu menjadikan semangat, memicu yang sangat tiada tandingnya. Diharapkan nanti dengan adanya kritikan menunjukkan semangat yang pantang menyerah. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Sementara sekali lagi kesenian yang dikenal ini bisa budaya kampung Jaban ini adalah kampung yang kreatif, banyak sekali seni budaya dan kreatif yang lainnya. Saya serahkan pada anak-anak muda untuk kelangsungan Padukan Jaban tetap eksis dan berjaya. Oi. Ya. Oi. Ning projo kumraga tempo nangko tali bondo manunggal setya Seniman Gosek, selamat sih.
opo Seputar montor lan kijeng kain montore mabur jejer jaran sembrani ojo nyangkut bareng wae timen awet ora pedot terang Itu di tembok saya sebelah sana dalam, nanti saya kasih lihat tempatnya ya. Itu ada seekor ular besar, datangnya Mbak yang Uti tidak tahu, perginya pun tidak tahu. Kami persilahkan kepada semua warga untuk silahkan untuk mengambil suatu hikmah daripada tidak tidur di kasur ini, karena memang selama berpuluh tahun kami tidak tidur di kasur juga sehat-sehat saja. Sleman adalah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Sleman dikenal dengan keanekaragaman kesenian dan budayanya, seperti kesenian jadilan, kirab budaya, upacara-upacara adat, dan beberapa pantangan yang masih dipercayai sampai saat ini. Salah satunya adalah Dusun Kasuran. Warga di Dusun Kasuran memiliki pantangan untuk tidak tidur di kasur kapas dari pohon randu. Kalau asal-usul Padukuhan Kasuran 10 itu ada 2 versi, ataupun satu dengan yang satunya itu saling menyambung ya. Karena yang pertama itu Njeng Sunan Kalijogo yang syiar di Padukuhan Kasuran ini dulu-dulunya beristirahat di Padukuhan Kasuran ini. Lalu Sunan Kalijogo itu katanya dulu tidurnya itu pakai alas kapuk randu. Kalau dulu kan belum ada kasur ya, belum ada kasur, tapi itu mungkin dulu dimasukin di dalam bakor atau gimana terus untuk tidur. Pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo bermalam di rumahnya Dejali. Mungkin Dejali ini juga orang Jaron, tapi yang suka dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo beristirahat di atas kasur kapuk yang disediakan oleh Dejali. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 600 tahun yang lalu. Pada waktu itu, di Dusun Jaron ada penganut agama lain yang bernama Soncondalu. Suatu malam itu terbangun daripada tidurnya Kanjeng Sunan itu karena panas, badannya itu panas, gemetar, sehingga Kanjeng Sunan terbangun dan tahu kalau dirinya itu disantet oleh Kanjeng Sunan, oleh si Soncondalu yang memang tidak suka atas kehadiran Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi pada waktu itu Kanjeng Sunan tidak membalas santet yang dikirimkan oleh Soncondalu itu. Malah Soncondalu kagum atas sikap dari Kanjeng Sunan sehingga Soncondalu masuk Islam. Sebelum pergi,
Sunan Kalijogo berpesan kepada Dejanu Dejali untuk tidak tidur di kasur yang ditiduri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dejali juga nggak bertanya mengapa kok tidak boleh cuma sendiko dawuh. Tapi setelah Kanjeng Sunan itu meninggalkan dusun Jaron, Dejali itu mengumpulkan warga Jaron, warga Kasuran dengan berkata, para warga Jaron semua, jangan sekali-sekali kamu berani tidur di kasur. Besok pokoknya sampai saat anak turun kita, anak cucu kita jangan sampai berani tidur di kasur. Sebelum pergi, Sunan Kalijogo berpesan kepada Dejanu Dejali untuk tidak tidur di kasur yang ditiduri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang kedua, karena itu berkesinambungan, sama Pangeran Diponegoro. Jadi peperangan Pangeran Diponegoro. Karena di situ juga di petilasan Sunan Kalijogo itu terjadi peperangan Diponegoro waktu itu. Nah, itu karena mengalami kekalahan. Nah, kita disebut asor. Asor itu kekalahan. Asor itu bahasa Jawa. Sedangkan kekalahan kan bahasa Indonesia ya. Nah, itu. Jadi asal mulanya itu asor. Jadi kata dasar asor menjadi kasoran. Terus digabungkan menjadi satu sama Sunan Kalijogo yang tidurnya memakai kasur kapuk randu. Nah, setelah itu lalu dinamakan Kasuran. Jadi ada hubungannya peperangan Diponegoro sama Sunan Kalijogo. Kejadian aneh sekaligus unik pernah dialami salah satu warga di Dusun Kasuran yang merupakan pendatang dari luar daerah. Dulu ya, yang Uti itu dulu sama yang aku tugas di Jakarta. Nah, saya pindah di Jogja tahun 82. Itu semua perabotan saya bawa ke sini, pindahan itu sama ya tempat tidur, kasur yang kapuk randu itu saya bawa sini. Tahu-tahu sampai di sini tuh ya itu orang tua-tua sini aslinya sini. Yang Uti juga aslinya sini kok. Yang aku itu sini, yang Uti sana dusun sebelah sana Merian. Tuh dikasih tahu, Bu, kalau di sini ndak ada yang tidur di kapuk kasur randu. Itu, oh apa iya nenek moyang kita nggak boleh tidur di kasur kapuk randu, itu pantangannya dusun Kasuran. Tapi yang Uti ini ya setengah percaya, setengah tidak ya. Oh iya kok tidur di kasur kapuk randu kan tidak bisa. Oh apa iya itu. Tapi Mbak Uti dikasih tahu itu, yang Uti dikasih tahu enggak? Ya setengah percaya, setengah tidak. Saya langgar itu ya. Tak langgar, tidurnya itu tetap tidur pas pakai kasur kapuk randu itu. Nah, Mbak Uti itu enggak enak badannya. Kira-kira waktu itu jam 11 siang. Ya gini hari masih entaran sebentar ya. Jam 11 siang itu selesai masak. Yang Uti di rumah sendiri itu lagi maemnya itu lenggah di dingkle itu loh, dijedok itu madep ke timur. Terus yang Uti itu tengok ke belakang gini ya.
itu di tembok saya sebelah sana dalam, nanti saya tak kasih lihat tempatnya ya. Itu ada seekor ular besar, datangnya Mbak Yanguti tidak tahu, perginya pun tidak tahu. Itu astagfirullah, ini tadi apa ya Allah, begitu besar sekali di tembok, menjalar di tembok gitu kan. Lama-lama sakit seminggu, 10 hari, 21 hari, sampai 40 hari sakitnya. Yanguti itu sakit 40 sampai 40 hari. Tidurnya itu Yanguti itu enggak bisa miring ke kanan, enggak bisa miring ke kiri. Di sini, ini namanya apa ini? Lempeng apa pinggang? Di sini nih. Ini tak kasih tahu ya. Ini gini terus ini gini terus. Yang rasain yang gini terus itu kayak mau ada yang mau keluar dari ini pinggang yang di kanan kiri. Jadi tidurnya ya telentang aja. Ini terus coba takut enggak itu. Nah itu terus dicarikan orang tua. Oh ini Pak, di dusun Kasuran itu sarenya pakai apa Bapak? Pakai kasur kapuk randu gitu. Oh itu nggak boleh pakai kasur. Nah itu suruh sadakoh, suruh selamatan genduri gitu. Genduri di dusun sini saya genduri. Terus disuruh ditambahin, suruh potong ayam putih mulus. Itu dimasak, sebagian itu kasih tempat genduri, didunganin sama Mbah Kaum, yang sebagian saya makan. Itu ayamnya yang itu dibungkus pakai mori kain putih, yang sebagian itu dikubur di situ pas depan pintu itu di situ. Alhamdulillah caranya orang tua begitu, tapi ya itu untuk kita usaha ya, semua itu Gusti Allah yang memberi sembuh. Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan turun-temurun yang masih melekat di masyarakat sampai saat ini. Warisan budaya inilah yang perlu dijaga supaya tetap melekat, jangan sampai tergerus oleh zaman. Begitu pula dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya, sebagai saksi bisu kebudayaan yang perlu dirawat agar bisa terus dikunjungi oleh generasi penerus sebagai pembelajaran. Keramaian jalan, bangunan tinggi, sebuah simbol kemajuan masyarakat. Siapa yang menyangka sebuah wilayah yang kaya ini berawal dari hak istimewa kemerdekaan yang mengisyaratkan hubungan dekat masyarakat dengan pemimpinnya. Kabupaten Sleman terbentang dari ujung timur di Prambanan hingga ujung barat di Nanggulan, dengan Gunung Merapi berdiri gagah di utara. Kabupaten dengan penduduk kurang lebih 1,2 juta jiwa ini terletak di bagian utara daerah istimewa Yogyakarta. Sleman menjadi wadah bagi beragam tradisi, budaya, dan agama, serta menjadi kabupaten dengan perkembangan ekonomi, pendidikan, dan penduduk yang pesat
sejak dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada 15 Mei 1916. Salimar, kata yang terdengar asing, bahkan nyaris terlupakan di masyarakat milenial saat ini. Nama ini memiliki makna yang melekat dengan peradaban budaya di Sleman, berisi fakta-fakta yang jarang diketahui masyarakat dewasa ini. Salimar adalah prasasti yang ditemukan pada batas-batas wilayah Kabupaten Sleman. Jadi prasasti Salimar itu ada 6 buah. Itu satu ditemukan di Prambanan, satu lagi ditemukan di Nanggulan, yang satu lagi ditemukan di Papringan, satu lagi ditemukan di Kores Debrito, dua lagi ditemukan di utara Kores Debrito. Jadi dulu di selatan Gunung Merapi itu ada hutan Salimar yang memanjang dari barat Prambanan sampai timur Nanggulan. Isi pokoknya yaitu pemberian pendidikan yang berupa hutan yang ada di Salimar. Kalau berdasarkan data prasasti Salimar sendiri, ini hutan dulu sebuah hutan begitu ya, yang kemudian ditetapkan oleh Samgat Balakas itu untuk menjadi sebuah sima. Jadi kalau sekarang menjadi sebuah wilayah yang padat dengan institusi pendidikan, itu saya kira konsekuensi dari perkembangan wilayah yang terus berkembang begitu. Prasasti Salimar sebenarnya bertuliskan keterangan singkat tentang pemberian tanah Pardikan. Namun bila kita cermati, pernyataan singkat dalam Salimar ini menyiratkan suatu hal yang sering kita lewatkan ketika kita memahami sesuatu. Sebuah nilai kehidupan yang menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat. Selain hal fisik prasasti, nilai inilah yang membuat Salimar menjadi bukti kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Penetapan sima sebuah desa perdikan itu dikerjakan secara bergotong royong ya. Jadi ketika batas sima ditetapkan, itu tanah yang diberikan untuk sebagai sima di Salimar, di hutan Salimar, itu berasal dari beberapa pejabat. Nah, itu menunjukkan sebuah semangat gotong royong ketika Salimar ditetapkan sebagai sima itu ditetapkan oleh pejabat yang berkuasa pada masa itu gitu. Jadi ada keinginan bergotong royong memberikan dengan ikhlas tanah-tanah milik mereka untuk menjadi sebuah sima. Ada seorang profesor namanya Purbo Caroko yang menjelaskan bahwa kata Sleman yang menjadi nama kabupaten sekarang ini itu adalah berasal dari nama Salimar begitu ya, berdasarkan temuan-temuan prasasti yang tersebar dari Prambanan sampai dengan Nanggulan. Penetapan sebuah sima itu biasanya dilatar belakangi dengan berbagai alasan begitu ya. Ada alasan karena orang yang diberi sima itu pernah berjasa kepada seorang raja, seorang penguasa, atau seringkali ada sebuah bangunan suci di dalam sebuah sima yang kemudian dijadikan sebuah wilayah sima di mana dia akan memelihara bangunan suci itu. Otomatis kemudian raja juga membebaskan pajak-pajak atas tanah wilayah itu untuk supaya orang di sekitar itu support terhadap bangunan suci tersebut. Ada interpretasi bahwa pejabat yang menetapkan sima itu ada pejabat jagal ya, pada tingkat kerajaan
atau pada tingkat lokal bisa juga, kita belum begitu tahu. Tetapi interpretasi itu mengatakan bahwa kemudian wilayah di Salimar, hutan itu adalah pusat produksi hewan-hewan itu yang kemudian dipakai untuk konsumsi kerajaan, begitu ya. Contoh keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat waktu itu adalah, terutama paling jelas itu disebut dalam prasasti adalah ketika terjadi upacara penetapan sima. Jadi seremonialnya itu kan ditata mulai dari di mana letak pusat upacaranya, yaitu harus terdiri atau harus berupa watu kulumpang. Jadi watu kulumpang itu kalau sekarang ya dikenal dengan yoni itu, jadi yang berbentuk lumpang. Kemudian di situ diadakan upacara dan keterlibatan pemimpin upacara, peserta upacara itu ditata sedemikian rupa yang sudah baku itu. Nah, dari situlah kita bisa memetik nilainya bahwa loyalitas, kepatuhan masyarakat terhadap kerajaan itu dapat digambarkan melalui tingkat kepatuhan dalam hal upacara penetapan sima. Salimar menjadi suatu bukti akar kebudayaan di Kabupaten Sleman dan wilayah sekitarnya tentang penganugerahan tanah kemerdekaan yang bebas pajak untuk masyarakat. Pemberian anugerah ini tentunya tidak akan terjadi tanpa adanya kedekatan antara rakyat dan pemerintahan. Kedekatan ini merupakan hubungan timbal balik, di mana pemerintah memahami masyarakat, begitu juga masyarakat memiliki kepercayaan pada pemerintah. Sistem birokrasi yang terjadi saat ini sesungguhnya tak lepas dari akar-akar kebijakan yang dibangun pemerintah bersama dengan masyarakat pada masa pembuatan prasasti Salimar. Selain itu, kehidupan masyarakat yang hidup bergotong royong menjadi warisan tersendiri bagi masyarakat modern. Sekarang itu ada kelanjutan masa lalu. Kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang. Jadi dulu, sekarang, dan yang akan datang itu suatu kaitan yang lurus. Jadi apa yang ada zaman dulu itu sebagian masih dilangsungkan pada masa sekarang. Jadi banyak sekali hal yang misalnya pemberian hadiah, ya, kerjasama, gotong royong, dan sebagainya mulai kental sekali. Jadi zaman dulu itu mengenai kerjasama, gotong royong itu kuat sekali. Pemberian hadiah bagi yang berjasa pun selalu dilakukan.